Dan waktu itu Reno ini sudah nggak bisa lagi mengendalikan mobilnya. Inilah yang terakhir kali diingat oleh Oni. Setelah itu Oni ini pandangannya gelap. Dari situlah akhirnya Oni terpaksa masuk pintu ini sendirian. Setelah dia buka pintu itu, cahaya ini semakin terang. Sampai-sampai dia nggak bisa melihat apa yang ada di depannya. Oni ini kaget karena melihat tubuh Oni itu terbaring di tempat tidur. Dan banyak sekali selang-selang yang tertancap di sana. Dan kondisi Oni itu dalam keadaan matanya terpejam. Disitulah Oni benar-benar kaget karena melihat tubuhnya sendiri atau jasadnya sendiri ini terbaring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Oni. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini teman-teman, kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Oni. Oni ini asalnya dari Surabaya, dan beberapa tahun terakhir Oni sudah pindah di Sidoarjo. Dia tinggal di sebuah perumahan bersama istri dan anaknya. Jadi di sini dia cerita, di masa-masa SMA itu dia punya sahabat. Sahabat-sahabatnya ini punya hobi yang sama dengan Oni, yaitu main musik. Jadi mulai dari kelas 1 mereka sudah ngeband bersama sahabat-sahabatnya ini. Ada Reno, Mahar, dan juga Adam. Jadi waktu itu kemana-mana mereka ini selalu berempat. Dan pada masa itu, bandnya Oni ini dikenal di SMA-nya. Dan setelah lulus SMA, mereka kuliah di universitas yang berbeda. Dan di satu kesempatan Oni menghubungi teman-temannya lagi, mereka dikumpulkan, terus Oni bilang ke teman-temannya ini bahwa dia pengen bikin band secara profesional dengan vokalis perempuan. Jadi waktu itu mereka sepakat dan mulai mengajukan bandnya ini di kafe-kafe yang ada di Surabaya dan juga di Sidoarjo. Dan waktu itu mulai mereka manggung di kafe-kafe tersebut. Jadi di masa-masa itu vokalis mereka ini masih lepasan. Vokalis-vokalis perempuan itu hanya diperbantukan ketika dibutuhkan. Dan sekitar 2 tahun berjalan, ada satu teman Oni, teman lama Oni. Dia ini datang, namanya Yusri. Yusri itu menawarkan ke Oni supaya bandnya ini dibentuk lagi secara profesional, dan Yusri bersedia menjadi manajernya. Oni dan teman-teman pun sepakat. Akhirnya semenjak bandnya ini dipegang oleh Yusri sebagai manajer, band Oni ini semakin banyak job. Jadi selain di kafe, mereka juga sering tampil di acara-acara pernikahan, acara reuni SMA dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Oni masih ingat, dia bahkan bisa nyicil mobil dari penghasilan mereka ngeband itu. Nah,
Nggak bisa dipungkiri bahwa Oni sendiri juga mengaku selama mereka berprofesi sebagai pemain band, mengisi di kafe-kafe itu, setiap malam mereka selalu bersentuhan dengan dunia malam dan juga terutama miras. Jadi setiap kali pulang ngeband, pulang dari kafe itu, mereka selalu dalam keadaan mabuk. Nah, pada suatu ketika, di pertengahan tahun 2016, Yusri ini mau menikah. Dan kebetulan calonnya Yusri ini adalah perempuan dari Blitar. Yusri ini rumahnya di Sidoarjo. Dan waktu itu Yusri bilang ke Oni dan teman-teman supaya mereka ikut menghadiri acara akad nikah dan juga resepsi yang diadakan satu hari itu, di hari Jumat. Nah, karena jadwal Oni dan teman-teman ini sudah tertata rapi, otomatis mereka juga nggak bisa membatalkan secara sepihak. Waktu itu Oni masih ingat, di hari Kamis, mereka ini masih punya job di satu kafe yang ada di Surabaya. Sedangkan hari Jumat keesokan harinya di pagi hari sekitar jam 6, mereka harus sudah ada di alun-alun Sidoarjo karena rombongan Yusri dan juga keluarga ini akan lewat di daerah alun-alun itu, dan kemudian untuk selanjutnya iring-iringan pengantin ini mengikuti dari belakang. Jadi inilah kesepakatannya waktu itu. Yusri mewanti-wanti ke Oni dan teman-teman karena Yusri juga tahu bahwa hari Kamis malam Oni dan teman-teman ini masih ada jadwal manggung. Nah, malam itu seperti biasa mereka ngeband. Dan di sekitaran jam 12:30 kebetulan ada pengunjung ini yang sedang merayakan ulang tahunnya. Waktu itu sebenarnya Oni sudah bilang ke teman-teman yang lain, malam itu jangan sampai kita minum. Karena paginya kita harus berangkat ke Blitar untuk menghadiri acara nikahnya Yusri. Mereka sepakat awalnya. Tapi karena ada pengunjung ini, yang notabene pengunjung ini adalah pelanggan lama, mereka nggak bisa nolak. Akhirnya mereka pun ikut minum. Dan acara itu selesai sampai sekitar jam 2 dini hari. Dan setelah persiapan itu setengah 3 dini hari, mereka langsung bareng-bareng menuju ke kosnya Oni. Sesampainya di kos, Reno pulang lebih dulu karena Reno harus ambil mobil di Surabaya. Reno pulang dan mereka ini masih belum bisa tidur. Oni sempat mikir kalau mereka tidur, mereka harus bangun jam 5. Nggak mungkin, pasti kebablasan. Akhirnya mereka nunggu kedatangan Reno. Dan sekitar jam 5 lebih, Reno sampai di kos-kosannya Oni. Dari situ mereka langsung berangkat menuju ke alun-alun Sidoarjo. Karena pesan dari Yusri, jam 6 pagi, rombongan Yusri dan keluarga ini lewat di alun-alun Sidoarjo. Dan mereka ini, rombongan ini nggak akan berhenti lama. Mereka hanya memperlambat laju mobilnya. Nah, acara akad nikah di Blitar itu akan dilangsungkan sekitar jam 9 pagi. Dan Yusri nggak mau terlambat. Jadi Oni dan teman-teman waktu itu yang nyetir ini adalah si Reno. Mereka datang ke sana dan waktu itu ada beberapa hal itu yang aneh menurut Oni. Yang pertama, pas waktu mereka berhenti di depan minimarket, si Mahar itu bilang bahwa dia mau ke minimarket. Akhirnya Mahar turun dan Oni sempat bilang jangan lama-lama Mahar, karena ini rombongan Yusri sudah mau jalan. Mereka sudah kontak-kontakan. Mahar masuk ke minimarket, ternyata Mahar ini bawa rokok. Ini adalah sesuatu yang aneh, karena dari sejak masa-masa remaja SMP sampai SMA, Mahar ini nggak pernah ngerokok. Tapi waktu itu tiba-tiba Mahar beri rokok. Yang menurut Oni dan teman-teman ini adalah hal yang aneh. Akhirnya Oni tanya ke Mahar, "Loh Har, kamu ngerokok Har? Kok tumben?" Terus Mahar cuman bilang, "Ya aku agak sumpek." Padahal mereka tahu sesumpek apapun Mahar, dia ini nggak pernah ngerokok sekalipun. Nah waktu itu ketika Mahar ini ngerokok, Oni tentu berpikir yang ganjil. Ini kok anak aneh banget. Biasanya dalam kondisi apapun, meskipun dia sumpek, dia nggak pernah ngerokok. Memang dia seperti itu, tapi kalau minum memang iya. Nah setelah Mahar ini ngerokok, Oni ini ngelihat si Mahar ini menghisap rokoknya itu dalam-dalam dan sangat menikmati betul rokoknya ini. Padahal selama ini Mahar ini nggak pernah ngerokok. Setelah habis satu batang, Mahar pun masuk. Oni bilang ke Mahar, "Kamu itu kan setauku dari SMP, SMA, kamu tuh nggak pernah ngerokok. Terus kenapa kok kamu ini ngerokok? Kok kamu aneh banget?"
Mahar cuman bilang, nggak apa-apa, aku lagi pingin aja. Ya sudahlah, akhirnya mereka nggak memperdebatkan hal itu. Dan pada saat menunggu kedatangan Yusri ini, Mahar itu tiba-tiba melihat Adam. Adam ini juga berpenampilan yang aneh. Karena waktu itu Adam ini pakai baju hitam. Nah, biasanya Adam itu anti banget dengan warna hitam. Dia sama sekali nggak pernah mau pakai baju atau kaos warna hitam. Di rumahnya Adam itu lemari isinya kaos-kaos berwarna cerah. Dan dia selalu menghindari warna hitam. Tapi waktu itu, ketika Oni melihat, ini kok dia bisa-bisanya pakai baju hitam. Akhirnya Oni ini tanya, Dam, kamu pakai baju hitam kok tumben? Ngapain kamu di acara nikahnya Yusri kok pakai baju hitam? Terus si Adam ini noleh ke arah Oni, dia bilang, nggak tahu, aku pengen aja. Terus ini baju siapa yang kamu pakai? Kan kamu nggak pernah punya baju atau kaos warna hitam. Si Adam bilang, ini baju adikku, On. Nggak apa-apalah, sekali-sekali, biar kelihatan beda di nikahnya Yusri. Ah ya sudahlah. Oni pun tetap berpikir positif. Nggak lama kemudian, Yusri ini telepon. On, ini kami sudah dalam perjalanan, deket lagi nyampe alun-alun. Kalian nyalain mobil kalian. Oke. Oni bilang ke Reno, ayo no, nyalain mobilnya. Ini rombongan Yusri sudah mau datang. Dan dari kejauhan rombongan Yusri ini sudah datang. Mobil mereka abu-abu dan di belakang ada 2 mobil lainnya. Nah, iring-iringan mobil ini itu kelihatan sekali kalau kecepatannya itu tinggi. Dan begitu melewati alun-alun, mereka nggak memelankan mobil mereka sama sekali. Akhirnya dari situ Reno pun langsung ikut dalam rombongan. Jadi ada 4 mobil yang iring-iringan. Awalnya di area kota Sidoarjo, rombongan mereka ini jalan sekitar 70 km per jam. Nah, begitu lepas dari lumpur Lapindo, laju mereka ini semakin kencang. Reno itu sempat bilang ke teman-teman yang lain, ini ngapain sih kok mereka ini ngelajuin mobilnya kok kencang banget, sampai 100 km per jam. Padahal Reno ini berpikir, ini kan acaranya masih lama. Kita sampailah di Blitar sebelum jam 9. Nggak perlu cepet-cepet seperti ini. Dari situ Oni bilang, ya sudahlah, ikutin aja. Biar ikutin aja, yang penting kita jangan sampai lepas dari rombongan. Kita kan nggak tahu rumah dari mempelai perempuan ini di mana. Ikutin aja. Dan sesampainya di area Pandaan, mereka berhenti di lampu merah. Dari situ Reno ini tiba-tiba bilang, kita lewat jalan tembusan aja gimana? Tiba-tiba Reno itu punya pikiran seperti itu. Dia pengen lepas dari rombongan. Dia mau cari jalan sendiri. Tentu waktu itu Oni dan teman-teman nggak setuju. Janganlah No, ngapain kamu cari jalan sendiri? Ikutin aja lah. Akhirnya Reno pun ngikuti. Tapi setelah itu, Reno ini agak ragu-ragu. Jadi dia masih pengen lepas dari rombongan dan dia pengen mengikuti rutenya sendiri. Nah, dalam perjalanan itu, beberapa kali mereka ini sempat tertinggal dari rombongan. Karena rombongan ini lajunya kencang banget. Kadang-kadang 100 km per jam, kadang-kadang sampai mencapai angka 120 km per jam. Nah, mereka ini akhirnya melajukan mobilnya itu dengan kencang. Apalagi waktu itu situasi lalu lintas ini agak lengang. Dan sesampainya di daerah Lawang, tiba-tiba ada satu mobil. Mobil ini keluar dari sebuah perumahan, dan waktu itu Reno ini sudah nggak bisa lagi mengendalikan mobilnya. Inilah yang terakhir kali diingat oleh Oni. Setelah itu, Oni ini pandangannya gelap, dan dia sudah nggak sadar. Nah, dalam kondisi inilah, waktu itu Oni itu tiba-tiba merasa duduk di atas becak. Dan Oni melihat ke arah samping kanan, ternyata dia ini naik becak bersama kakeknya. Kakeknya Oni ini sudah lama sekali meninggal. Kakeknya Oni ini sudah meninggal pada saat Oni duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, waktu itu tiba-tiba Oni duduk di satu becak bersama kakeknya ini. Langsung seperti biasa Oni ini cium tangan kakeknya. Loh Mbah, kok Mbah di sini? Iyo le, wes melu Mbah yuk melaku-melaku. Kakeknya ngomong seperti itu. Akhirnya mereka ini jalan-jalan. Nah, pada waktu itu Oni melihat sekelilingnya ini bukan jalan yang seperti biasa. Oni ini nggak pernah melihat ini di daerah mana. Yang jelas jalan ini tandus, nggak ada satupun tanaman.
Tapi anehnya, becak ini bisa memasuki jalur-jalur tandus yang jelas-jelas bahwa jalurnya ini rusak. Dan waktu itu Oni nggak sempat melihat yang mengendarai becak ini siapa, tukang becak ini siapa, Oni nggak sempat lihat. Jadi mungkin karena waktu itu Oni sudah merasa kangen dengan kakeknya, dia memanfaatkan hal itu. Mumpung ketemu kakeknya, dia nggak sadar dia ada di mana. Waktu itu dia hanya bisa menyaksikan kakeknya ini secara nyata. Dan di situ Oni tanya ke kakeknya ini, "Mbah, kita mau kemana, Mbah?" "Wes melo aku yo, ikut jalan-jalan sama kakek. Nanti kita mengunjungi rumah sahabatnya kakek." Nah, dari kejauhan Oni itu melihat ada sebuah rumah di tengah padang tandus itu. Rumah ini berdiri sendirian, nggak ada rumah-rumah yang lain, nggak ada tumbuhan satupun di sana, hanya rumah ini berdiri di sana. Jadi jarak mereka itu sangat jauh karena mereka naik becak. Jadi becak itu jalannya pelan. Dan sekitar hampir setengah jam barulah mereka sampai di rumah ini. Dan kakeknya ngajak Oni turun. "Ayo le, turun le, masuk ke rumah temannya kakek." Begitu kakeknya ini mengetuk pintu rumah itu, keluarlah seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini wajahnya sedih. Tapi ibu-ibu ini mengenal kakeknya Oni. "Loh Mbah, monggo Mbah, masuk Mbah." Nah, kakeknya Oni pun ngajak Oni masuk. Di dalam ruang tamu itu, Oni melihat ada jenazah perempuan. Usianya sekitar 19 atau 20 tahun. Nah, jenazah ini sudah dalam keadaan dipocong, tapi wajah perempuan ini masih kelihatan. Wajahnya pucat. Terus Oni tanya, karena dia takut ngelihat pocong. Oni itu megang tangan kakeknya sambil dia bilang, "Mbah, iku sopo Mbah? Ini siapa?" Terus si mbak ini bilang, "Oh iki arek wedok iki apik le. Ini perempuan ini baik, tapi dia sudah meninggal." Nah, iku bocah. Kakek ini nunjuk ke arah sampingnya Oni. Terus Oni ngelihat ternyata ada perempuan ini. Perempuan yang sudah dipocong itu ada di sampingnya Oni. Dan dia senyum ke arah Oni. Oni senyum juga. Dan akhirnya yang membuat Oni ini kaget dan takut, ketika Oni itu ngelihat di area bawah, ternyata tangannya itu memegangi organ-organ perutnya yang waktu itu sudah terburai dan mengeluarkan darah. Nah, Oni ini kaget, benar-benar aneh melihat kondisi seperti itu. Ini perempuan ini sudah dipocong. Dan yang satunya lagi, perempuan ini wujud dalam keadaan perutnya yang sudah terburai. Nah, di situ Oni semakin takut. Dia peganglah kakeknya itu, "Mbah, Oni takut, Mbah. Oni tidak mau di sini, Mbah." Yo, sik sebentar. Mbah ini mau ngomong sama ibunya." Akhirnya di situ Oni melihat kakeknya Oni ini mendekat ke arah ibu si perempuan itu. Dan kakeknya ini ngomong sesuatu. Nggak tahu apa yang dibicarakan oleh kakek dan juga ibu dari si jenazah perempuan ini. Setelah itu kakeknya pun ngajak Oni ini pulang. "Wes le, ayo kita waktunya pulang." Mereka naik becak lagi. Dan becak ini berjalan sangat pelan sekali melewati padang tandus yang seperti itu. Di situ Oni nggak melihat ada ujung jalan. Jadi yang dilihat Oni semuanya ini padang tandus, nggak ada satupun pohon di situ. Oni diajak masuk ke rumah kakeknya. Menurut Oni, rumah kakeknya nggak seperti itu. Semasa hidup, kakeknya nggak pernah tinggal di rumah yang semacam ini. Rumah ini terbuat dari bangunan bambu. Semua dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Oni diajak masuk ke sana dan dia disuruh tidur oleh kakeknya. Entah kenapa waktu itu Oni pun tidur. Dan setelah itu dia nggak ingat lagi. Nah, tiba-tiba dia sudah berada di atas becak lagi. Dia diajak jalan-jalan lagi oleh kakeknya itu. Di situ Oni tanya, "Loh Mbah, kita mau kemana lagi Mbah? Kita apa ke rumah temannya Mbah lagi yang kemarin?" "Oh enggak le, kita jalan-jalan lagi. Tunggu ya, nanti Mbah mau kasih tahu sesuatu kamu tempat yang bagus sekali." Nah, mereka melewati padang tandus lagi. Padang tandus ini nggak berujung. Dia nggak melihat ada jalan. Di samping kanan kiri itu tanahnya sudah retak-retak. Dan jalannya itu terus bergelombang. Waktu itu langsung mereka ini sampai di sebuah semak-semak. Kakeknya itu ngajak Oni jalan masuk ke semak-semak itu. Ternyata di dalam semak-semak itu ada semacam kubangan. Kubangan ini airnya sangat keruh sekali. Nah,
kakeknya Oni ini ngajak mendekat ke arah kubangan air itu, dan Oni disuruh mendekat. Tiba-tiba pas waktu Oni mendekat ke arah kubangan itu, kubangan ini berubah menjadi jernih dan sebening kaca. Sampai-sampai waktu itu Oni ini bisa bercermin di situ. Dan pas waktu Oni ini bercermin, di situ Oni bisa melihat wajahnya dan juga wajah kakeknya. Dan selain daripada itu, Oni bisa melihat 3 wajah sahabat-sahabatnya. Di situ dia bisa melihat ada wajahnya Adam, ada wajahnya Mahar, dan juga ada wajahnya Reno. Nah di situ, ketika Oni melihat wajah teman-temannya ini, dia langsung menoleh ke arah atas. Ternyata di atas ini nggak ada teman-temannya. Wajah-wajah teman-temannya itu hanya terlihat di genangan air ini. Nah di situ Oni tanya, loh Mbah, ini teman-temanku kok terlihat di bayangan-bayangan air ini, tapi kok nggak ada di sini Mbah? Oni ini bingung. Lah si kakeknya cuma senyum. Ya iyo, memang kamu hanya bisa melihat wajah teman-temanmu ini di genangan air ini. Ya kamu jelas nggak bisa melihat. Temanmu ini sudah beda, tempatnya nggak di sini. Lah Oni bingung. Ini maksud kakeknya ini ngomong apa? Nah di situ Oni ngelongok lagi ke kubangan air ini. Dia masih bisa melihat wajah Adam, wajah Mahar, dan juga wajahnya Reno. Terlihat wajah mereka itu tergenang di kubangan air ini. Dan setelah Oni melihat wajah teman-temannya itu, air yang tergenang itu diobok-obok oleh Oni ini. Dan air ini menjadi berkeruh lagi. Dan seketika itu juga dia nggak bisa melihat lagi wajah teman-temannya. Dan setelah itu, kakeknya Oni ngajak Oni untuk naik lagi ke atas becak. Dan dia dibawa lagi jalan-jalan. Dalam perjalanan itu, mereka melewati sebuah hutan. Yang tadinya padang tandus, mereka melewati hutan. Dan di situ ada batang pohon yang tumbang. Batang pohon ini besar. Dan di situ ada 3 orang yang lagi duduk-duduk. Nah, semakin mendekat, Oni bisa melihat ternyata yang duduk-duduk ini adalah teman-temannya. Di situ Oni melihat ada Mahar, Reno, dan juga Adam. Mereka lagi duduk-duduk di sana. Nah, ketika melihat teman-temannya duduk di batang pohon ini, Oni bilang ke kakeknya, Mbah, berhenti dulu Mbah. Itu ada teman-temanku Mbah. Terus kakeknya Oni bilang, yo ndak bisa Le. Kita harus tetap jalan, ndak bisa berhenti. Itu loh Mbah, ada teman-temanku Mbah, ada teman-temanku. Ada Adam, ada Reno, ada Mahar. Aku mau berhenti di situ Mbah. Terus kakeknya Oni bilang sekali lagi, ndak bisa. Kita harus tetap jalan, ndak bisa. Kamu cuma bisa ngelihat teman-temanmu itu. Jadi pas melewati teman-temannya ini, Oni hanya bisa melihat. Dan dia sempat manggil teman-temannya, Dam, no Reno, ini aku rek. Tapi 3 orang temannya ini seolah nggak bisa memperhatikan Oni. Nah setelah melewati 3 orang temannya itu, Oni kembali diam. Mbah, kenapa Mbah? Kok tadi kita nggak berhenti? Itu tadi teman-temanku semua. Itu Adam, Mahar, sama Reno. Kenapa kok kita nggak berhenti? Sudahlah, kamu nurut sama kakek. Kamu nggak bisa berhenti, kita nggak bisa berhenti. Ini nanti kakek antar kamu di sebuah tempat, kamu nanti jalan sendiri. Dari sini kakek sudah nggak bisa ngantar kamu, Yole. Kamu jalan sendiri. Nah, mereka berhenti di suatu tempat. Ada semacam pintu. Pintu ini aneh. Pintu ini berdiri sendiri. Dan pintu itu terbuka sedikit. Di situ Oni melihat ada cahaya. Saking terangnya cahaya ini sampai menembus celah-celah pintu yang terbuka itu. Begitu sampai di sana, kakeknya Oni bilang, Wesley, kamu lewat pintu itu, kakek di sini aja. Kakek nggak bisa ngantar kamu lagi. Nah, Oni tentu nggak mau. Ya nggak mau toh, kek. Oni ini maunya sama kakek. Oni maunya diantar kakek sampai ke rumah. Pasti bapak sama ibu kangen sama kakek. Wis tole, nurut sama kakek. Oni jalan sendiri. Kakek cuma bisa ngantar dari sini. Nah, perdebatan ini sampai berlangsung agak lama. Sampai kemudian Oni ini sebel. Dan sampai Oni ini meneteskan air mata saking sebelnya sama kakeknya ini. Kenapa kok kakeknya itu nggak mau ngantar Oni sampai masuk ke dalam? Wis tole, Oni jalan sendiri. Wis yo, sekarang kakek mau pulang. Akhirnya kakeknya ini naik becak. Dari sinilah Oni bisa melihat ternyata yang mengendarai becak ini adalah sosok laki-laki tinggi besar. Dan waktu itu Oni nggak sempat melihat wajahnya. Dan setelah itu kakeknya ini menjauh, sampai nggak terlihat lagi. Dari situlah akhirnya Oni terpaksa masuk pintu ini sendirian. Setelah dia buka pintu itu, cahaya ini semakin terang. Sampai-sampai dia nggak bisa melihat apa yang ada di depannya.
Dia merasakan silau yang luar biasa, dan pada akhirnya dia mampu melewati pintu tersebut. Dan setelah itu dia nggak ingat lagi. Barulah dia kembali ingat, dia tiba-tiba ada di sebuah lorong. Lorong ini semacam bangunan. Dia nggak sadar waktu itu ada di mana, dan Oni jalan-jalan. Dia jalan-jalan di lorong itu dan dia melihat ada orang mondar-mandir. Dari situ Oni bisa memastikan, oh ini aku ada di rumah sakit. Karena banyak sekali orang yang lalu lalang, dan di situ dia bisa melihat beberapa kali seorang perawat dan seorang dokter yang berjalan melalui lorong-lorong ini. Disitulah Oni memastikan bahwa dia ada di rumah sakit. Dia masih jalan, dia nggak tahu arah, dia mau menuju kemana. Dia jalan-jalan dan sampai pada akhirnya dia melewati sebuah pintu. Ada sebuah pintu dan di pintu itu ada kaca kecil. Pas waktu Oni melewati pintu ini, sekilas Oni melihat seperti wajah ibunya. Akhirnya Oni ini pun balik ke pintu itu, dia ngintip ke kaca tersebut. Dan ternyata benar, dia melihat di situ ada ibunya, ada bapaknya, dan juga ada beberapa paman dan juga tante-tantenya. Nah Oni ini kaget, loh, kok keluargaku ada di sini semua? Akhirnya Oni pun masuk ke ruangan ini. Begitu ada di dalam ruangan ini, Oni ini kaget karena melihat tubuh Oni itu terbaring di tempat tidur dan banyak sekali selang-selang yang tertancap di sana. Dan kondisi Oni itu dalam keadaan matanya terpejam. Disitulah Oni benar-benar kaget karena melihat tubuhnya sendiri atau jasadnya sendiri ini terbaring. Dia bingung, kenapa kok jasadku ada di sini? Kenapa tubuhku tiba-tiba ada di ranjang ini? Dan kok aku itu bisa jalan-jalan? Dia langsung manggil mamanya. Bu, ini Odi ada di sini. Ini siapa yang terbaring di tempat tidur ini? Tapi waktu itu ibunya nggak bisa merespon kata-kata dari Oni. Oni langsung menuju ke bapaknya. Bapaknya itu duduk di sebuah sofa. Oni langsung tepuk pundak bapaknya itu. Pak, ini Oni di sini. Itu yang terbaring di ranjang itu siapa? Kok mirip Oni? Lah bapaknya diem. Bapaknya nggak merespon apa yang diucapkan oleh Oni. Di situ Oni semakin bingung. Ini apa? Kenapa kok aku tiba-tiba di sini dan dia bisa melihat tubuhnya sendiri di situ? Dia dekati tantenya, dia dekati omnya. Hal yang sama dilakukan oleh Oni. Dia coba komunikasi dengan tante dan omnya. Dia coba komunikasi dengan orang-orang yang ada di ruangan itu. Ternyata mereka semua nggak merespon. Dan ada seorang perawat yang datang mempersilahkan semua keluarga untuk keluar lebih dulu. Dan nggak lama kemudian datanglah seorang dokter. Di sini Oni sekali lagi mendekat ke arah dokter tersebut dan teriak-teriak ke arah dokter ini. Dok, ini siapa dok? Kok mirip saya dok? Ini siapa? Tapi dokter dan perawat ini nggak merespon kata-kata dari Oni. Di situ Oni ini bimbang, bingung. Berhari-hari lamanya Oni berada di rumah sakit tersebut. Dan dia cuma jalan-jalan sampai pada suatu ketika Oni melihat ada perempuan. Perempuan inilah yang ditemui Oni beberapa waktu yang lalu pada saat Oni ini diajak oleh kakeknya menuju ke sebuah rumah. Nah, si perempuan ini yang waktu itu ditemui Oni, dia megang bagian isi perutnya. Waktu dia ketemu Oni di rumah sakit, perempuan ini dalam keadaan normal. Dia pakai baju seragam SMA. Dan Oni mendekat. Oni ini tanya ke perempuan ini, kamu kan yang tinggal di rumah itu ya, yang aku sama kakek pernah ke rumahmu ya? Si perempuan ini cuma ngangguk-nganggukkan kepalanya. Kok kamu ada di sini? Oni tanya. Iya, jadi waktu itu aku ini ditabrak sama rombonganmu. Waktu itu aku mau berangkat sekolah dan sampai pada akhirnya aku meninggal. Nah dari situ Oni ini bingung. Terus kamu kok bisa ada di sini? Nah si perempuan ini bilang, aku ini sudah meninggal. Ini bukan aku. Ini arwahku. Nah, Oni ini benar-benar takut. Enggak. Aku nggak percaya. Kok bisa aku bicara sama arwah? Aku nggak percaya. Terus si perempuan ini mendekat lagi ke arah Oni. Kamu nggak perlu takut. Kamu itu sama seperti aku. Lah Oni semakin bingung. Akhirnya dari situ Oni menjauhi perempuan ini dan dia kembali lagi ke ruangannya. Nah dalam kondisi bingung itu, dia seperti terseret mau masuk ke sebuah tempat. Nah dia sempat melawan waktu itu. Tapi perlawanannya ini nggak berhasil. Dan sampai pada satu titik, Oni ini terseret dan kemudian dia sudah berada dalam jasadnya sendiri. Disitulah baru Oni membuka mata. Baru sekitar 1 jam kemudian,
waktu itu yang pertama kali masuk ruangan Oni ini adalah ibunya. Nah, Oni melihat raut wajah ibunya itu kaget. Awalnya nggak percaya. Loh, Oni, kamu sudah sadar, kamu sudah sadar. Barulah ibunya ini manggil bapaknya, dan gak lama kemudian tante dan umumnya Oni ini datang ke sana. Dan setelah itu perawat dan juga dokter ini mendatangi Oni. Dan dari situlah dokter sudah memastikan bahwa Oni ini sudah dalam keadaan sadar. Nah, beberapa waktu kemudian Oni ini baru tahu bahwa dia sudah berada di rumah sakit ini selama hampir lebih 2 mingguan. Ternyata pada waktu 2 minggu itu Oni dalam keadaan koma. Nah, setelah mendapat cerita dari ibunya, dia baru tahu bahwa ketiga orang temannya ini sudah meninggal semua. Dan Oni ini mengalami patah tulang di bagian kaki, dan beberapa bagian ini mengalami luka-luka. Jadi kejadian yang sebenarnya, pada saat itu mereka melajukan kecepatan mobilnya sekitar 100-120 km per jam. Dan pada saat itu ada mobil yang baru keluar dari sebuah perumahan. Dan dari situlah Reno ini nggak bisa mengendalikan kemudi mobilnya, dan dia menabrak ke sebuah trotoar. Dan mobil mereka itu sempat terguling. Dan akhirnya mobilnya ini menabrak seorang siswi yang waktu itu siswi ini mau berangkat ke sekolah. Dan seketika itu juga siswi ini pun meninggal di tempat. Singkat cerita, setelah Oni ini keluar dari rumah sakit, dia langsung berkunjung ke makam teman-temannya itu. Setelah hampir 1 tahun kemudian, Oni ini kembali pulih. Dia bisa menjalani aktivitas seperti biasa, dan dia mulai melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta yang ada di Sidoarjo. Dan setelah itu dia menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pada satu kesempatan, 2 tahun setelah teman-temannya ini meninggal, pada saat itu Oni ini mimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu 3 orang sahabatnya ini. Dia bertemu Mahar, Reno, dan juga Adam. Pada waktu itu 3 orang temannya ini ngajak Oni untuk jalan-jalan di suatu tempat. Tapi selama mereka ini jalan-jalan mengajak Oni, mereka bertiga ini gak mengucapkan sepatah kata pun. Hal itu terjadi hampir sekitar 5 menitan. Setelah 5 menit mereka jalan-jalan itu, Oni pun kebangun dari mimpinya. Dan setelah itulah Oni jarang lagi mimpi ketemu teman-temannya itu. Dan baru belakangan ini Oni sadar bahwa apa yang dilakukan teman-temannya itu memang aneh dan terkesan tidak masuk akal. Seperti Mahar yang tiba-tiba merokok, padahal sebelum-sebelumnya Mahar nggak pernah merokok. Dan waktu itu Oni melihat Adam tiba-tiba memakai baju hitam, padahal sebelum-sebelumnya Adam ini sama sekali nggak pernah mau pakai baju hitam. Tapi tiba-tiba pada hari itu Adam pakai baju hitam. Dan yang dilakukan oleh Reno waktu itu, Reno ini sempat pingin membuat rute sendiri. Dia nggak kepingin ikut rombongan itu. Sebenarnya ini juga bisa menjadi firasat dari Reno. Reno pingin membuat rute sendiri. Beberapa hal ganjil inilah yang dilakukan oleh teman-teman Oni waktu itu, yang dipandang Oni sebenarnya ini adalah sebuah firasat. Dan beberapa tahun kemudian, setelah Oni mengalami kejadian tragis ini, pada akhirnya Oni sudah bisa melupakan kejadian waktu itu. Dan akhirnya Oni pun bisa menceritakan cerita ini di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.